Bayangkan seorang wanita muda yang terperangkap di lantai 2 sebuah ruko yang mulai dilalap api. Sementara di bawah sana, ratusan massa yang beringas menanti dengan tatapan penuh amarah yang tak terjelaskan. Ia tidak hanya gemetar ketakutan pada jilatan api yang mulai merambat menghanguskan dinding kamarnya, tetapi ia jauh lebih takut pada nasib mengerikan yang menantinya jika ia tertangkap oleh kerumunan di jalanan tersebut. Jeritan minta tolongnya tenggelam oleh suara pecahan kaca, dentuman benda keras, dan sorak-sorai kebencian yang menggema di seluruh penjuru kota Jakarta pada hari itu. Ini bukanlah adegan film fiksi belaka, sahabat tapak kelam, melainkan potongan memori nyata dan brutal dari salah satu korban tragedi Mei 1998 yang selama ini memilih untuk mengunci rapat mulutnya selama puluhan tahun karena trauma psikologis yang begitu mendalam dan menghancurkan jiwa. Halo sahabat tapak kelam, selamat datang kembali dalam penelusuran sejarah yang seringkali luput dari pandangan mata publik atau sengaja dilupakan oleh zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberanikan diri untuk membuka kembali lembaran hitam bangsa ini dengan tujuan edukasi dan refleksi. Bukan untuk mengungkit luka lama demi memicu kebencian baru, melainkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap kebenaran yang sering kali dibungkam. Peristiwa Mei 1998 bukan hanya sekedar catatan tentang runtuhnya sebuah rezim kekuasaan Orde Baru atau krisis moneter yang menghancurkan sendi ekonomi negara, tetapi juga menyimpan sisi kemanusiaan yang tercabik-cabik dengan cara yang sangat sistematis dan brutal. Kita akan membahas secara mendalam dan objektif mengenai penderitaan saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang menjadi sasaran amuk massa tanpa alasan yang dapat diterima akal sehat. Perlu kita pahami bersama konteks situasi pada masa itu, di mana Indonesia sedang berada dalam titik didih akibat krisis ekonomi yang melumpuhkan daya beli masyarakat secara drastis. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, nilai tukar rupiah anjlok ke titik terendah, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah memicu demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Namun, sahabat tapak kelam, di tengah kekacauan politik tersebut, terdapat narasi yang dibelokkan, di mana kemarahan publik yang seharusnya tertuju pada kegagalan sistem pemerintahan justru digeser menjadi sentimen rasial yang berbahaya. Isu kesenjangan sosial dimanipulasi sedemikian rupa sehingga etnis Tionghoa dituding sebagai penyebab krisis dan penimbun kekayaan, menjadikan mereka kambing hitam yang sempurna bagi kemarahan massa yang lapar dan putus asa. Ketika kerusuhan mulai pecah di Jakarta, Solo, Medan, dan kota-kota besar lainnya, sasaran utamanya bergeser dari gedung pemerintahan menjadi pusat-pusat bisnis dan pemukiman warga keturunan Tionghoa. Toko-toko dijarah habis-habisan, barang-barang berharga diambil paksa, dan bangunan-bangunan dibakar tanpa memperdulikan apakah masih ada penghuni di dalamnya atau tidak. Sahabat tapak kelam, banyak saksi mata yang menuturkan bahwa pergerakan massa ini terlihat sangat terorganisir, dengan kelompok-kelompok provokator yang datang menggunakan truk, menurunkan orang-orang berbadan tegap yang memimpin perusakan, lalu menghilang begitu saja meninggalkan warga lokal yang terhasut untuk menjarah sisa-sisanya. Ini mengindikasikan adanya desain kerusuhan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar amuk massa spontan. Namun di balik kerugian material yang mencapai triliunan rupiah tersebut, terdapat kisah yang jauh lebih memilukan dan jarang dibicarakan secara terbuka di ruang publik, yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa. Laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat adanya ratusan kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penganiayaan sadis yang menargetkan perempuan, mulai dari anak-anak hingga ibu rumah tangga. Sahabat tapak kelam, kekejaman ini dilakukan secara terbuka dan demonstratif, seolah-olah bertujuan untuk menyebarkan teror psikologis yang mendalam kepada seluruh komunitas Tionghoa. Kisah-kisah ini seringkali terkubur karena rasa malu, stigma sosial, dan ketakutan akan ancaman yang terus membayangi para korban jika mereka berani bersuara. Salah satu aspek yang paling menyedihkan adalah bagaimana negara pada saat itu seolah absen dan gagal memberikan perlindungan kepada warganya sendiri yang sedang dalam bahaya besar. Aparat keamanan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung masyarakat justru banyak dilaporkan membiarkan aksi penjarahan dan kekerasan terjadi di depan mata mereka, atau bahkan terlambat datang ke lokasi kejadian. Sahabat tapak kelam, ketidakberdayaan ini memaksa warga etnis Tionghoa untuk bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Ada yang bersembunyi di lemari selama berhari-hari, ada yang ditolong oleh tetangga pribumi yang berhati mulia, namun tak sedikit pula yang harus meregang nyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di tengah kobaran api. Trauma yang ditinggalkan oleh peristiwa ini tidak hanya berupa luka fisik, melainkan luka batin yang diwariskan lintas generasi dan mengubah cara pandang mereka terhadap rasa aman.
Banyak keluarga korban yang akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke luar negeri demi menyelamatkan nyawa dan masa depan anak-anak mereka, meninggalkan tanah air yang sebenarnya sangat mereka cintai. Bagi mereka yang memilih atau terpaksa tetap tinggal, hidup pasca 1998 dipenuhi dengan kewaspadaan tinggi, rasa curiga, dan ketakutan setiap kali melihat kerumunan massa. Sahabat tapak kelam, fenomena pagar rumah yang tinggi menjulang dan dilapisi kawat berduri di kawasan pemukiman tertentu adalah salah satu monumen bisu dari ketakutan yang tertanam sejak tragedi tersebut. Kita juga tidak boleh melupakan keberanian para aktivis kemanusiaan dan relawan yang pada saat itu bertaruh nyawa untuk mendampingi para korban kekerasan seksual. Salah satu nama yang patut kita kenang adalah Ita Martadinata Haryono, seorang penyintas dan aktivis muda yang bersiap memberikan kesaksian di forum internasional PBB mengenai apa yang terjadi. Namun, takdir berkata lain, sahabat tapak kelam. Ita ditemukan tewas dibunuh secara misterius di rumahnya hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya. Kematian Ita menjadi pesan teror yang sangat jelas bagi siapa saja yang mencoba mengungkap kebenaran di balik peristiwa Mei 1998, sekaligus menambah daftar panjang misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Meskipun TGPF telah mengeluarkan laporan resmi yang memvalidasi adanya kekerasan seksual massal, respons pejabat tinggi negara pada masa itu justru sangat mengecewakan dan menyakitkan hati korban. Banyak pejabat yang menyangkal, menyebut laporan tersebut sebagai rekayasa atau meminta bukti visum yang mustahil didapatkan karena situasi yang kacau balau. Penyangkalan sistematis ini, sahabat tapak kelam, adalah bentuk kekerasan kedua bagi para korban. Setelah tubuh mereka disakiti, kebenaran mereka pun ditiadakan oleh penguasa. Hal ini membuat proses pemulihan trauma menjadi sangat lambat dan sulit karena pengakuan negara adalah langkah awal yang krusial dalam proses rekonsiliasi. Seiring berjalannya waktu, perubahan politik di Indonesia mulai memberikan sedikit ruang napas bagi etnis Tionghoa, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau membuka keran kebebasan ekspresi budaya Tionghoa yang sebelumnya dilarang, mencabut impres yang diskriminatif, dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Langkah ini, sahabat tapak kelam, merupakan upaya penyembuhan kultural yang sangat penting untuk merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat robek. Namun, kebijakan politik saja tidak serta-merta menghapus memori kolektif tentang kengerian tahun 1998 yang masih menghantui para penyintas hingga detik ini. Kita harus mengakui bahwa hingga hari ini, keadilan yudisial bagi para korban kerusuhan Mei 1998 masih jauh dari kata tuntas dan memuaskan. Para dalang intelektual di balik kerusuhan tersebut belum pernah benar-benar diadili secara transparan, dan banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih mangkrak di Kejaksaan Agung. Sahabat tapak kelam, ketidakpastian hukum ini menjadi duri dalam daging sejarah kita, mengajarkan bahwa impunitas atau kekebalan hukum bagi penguasa masih menjadi masalah serius di negeri ini. Tanpa pengadilan yang adil, sejarah kelam ini berpotensi untuk terulang kembali di masa depan dengan aktor dan konteks yang berbeda. Penting bagi generasi muda saat ini, yang mungkin tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, untuk memahami bahwa kerusuhan 1998 adalah pelajaran mahal tentang bahaya rasisme dan politik adu domba. Kita tidak bisa menutup mata bahwa diskriminasi rasial adalah alat yang sangat efektif bagi pihak-pihak tertentu untuk meraih kekuasaan dengan mengorbankan rakyat kecil. Sahabat tapak kelam, dengan mempelajari kisah pilu ini, kita diharapkan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi untuk menolak segala bentuk provokasi yang mengarah pada perpecahan bangsa, apapun latar belakang suku dan agamanya. Melalui narasi ini, kita juga diajak untuk melihat etnis Tionghoa bukan sebagai orang lain atau pendatang, melainkan sebagai bagian integral dari tubuh bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka turut berjuang dalam masa kemerdekaan, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan mengharumkan nama bangsa di kancah olahraga dan seni budaya. Sahabat tapak kelam, stigma negatif yang dilekatkan selama puluhan tahun harus kita kikis perlahan dengan dialog yang sehat dan pemahaman sejarah yang utuh, bukan sejarah yang dimanipulasi untuk kepentingan rezim tertentu. Sebagai penutup bagian inti cerita ini, mari kita doakan agar para korban yang telah tiada mendapatkan kedamaian, dan para penyintas yang masih hidup diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Pengakuan kita terhadap penderitaan mereka adalah bentuk dukungan moral yang sangat berarti.
Sahabat tapak kelam, jangan biarkan kisah mereka hilang di telan zaman, karena melupakan sejarah sama saja dengan merencanakan pengulangannya. Mari kita jaga persatuan Indonesia dengan landasan kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan sekedar slogan kosong belaka. Demikianlah penelusuran mendalam kita mengenai kisah pilu etnis Tionghoa saat kerusuhan 1998 yang jarang dibicarakan orang secara mendetail. Jika sahabat tapak kelam merasa konten ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar sejarah ini tidak terlupakan. Dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran sejarah lainnya. Di episode selanjutnya, kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan berantai di pedalaman Jawa yang konon melibatkan ritual mistis dan tumbal manusia. Namun, kasusnya ditutup rapat oleh kepolisian setempat karena melibatkan tokoh penting. Penasaran bagaimana kronologinya? Sampai jumpa di video berikutnya.